direkam lagi. Nih, lagi ya. Gimana tadi? Sampai ini orang itu Nah, nggak ketahui. orang meninggal itu tanggalnya dari Allah, tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan. Kalau Allah ridho dengan dia, ya, dia di apa namanya, di dalam keadaan baik, ya, atau dalam keadaan dakwah dan sebagainya, atau ibadah. Tapi kalau dia tidak baik, pernah nyakitin Allah, berarti gitu, Allah tidak ridho, maka dibuat oleh Allah Suul khotimah. suul khotimah, seperti bunuh diri. Allah itu Allah itu menyambut nyawa seseorang itu pakai hukum alam. Kebiasaan dia ya. Bukan, pakai hukum alam itu disetting hukum alam agar Ada sebab akibatnya. sebab akibat itu hukum alam. Itu nanti ada di kitab Nijam Bang Jeb ya. Bang Jeb belum sampai situ. Nah, hukum alam itu namanya wijatul wujud hukum alam. Misalkan ketabrak, tapi tanggalnya tetap. Sakit, tapi tanggalnya tetap. Sakit itu sebenarnya adalah warning dari Allah bahwa dia akan meninggal. Gitu. Seharusnya dia apa? Walaupun ada orang yang nggak sakit meninggal. Iya. Tadi saya bilang hukum alamnya. Ada orang tuh mereka meninggal apa dulu coba? Pasti ada penyebabnya. Ya, entah jantung, ya kan, tabrak mobil dan sebagainya. Bukan tiba-tiba jantung ya, memang bawaan jantung ya kali ya. Istilahnya udah lama ke jantung tapi Enggak juga nggak apa-apa. Hak Allah. Gitu. jadi sebabnya kan Itu sebabnya kan jantung artinya. jantungnya dadakan gitu. Betul. Kan ada. Jangan tersumbat tiba-tiba gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah dia sehat-sehat saja. Hukum alam. Maka dibuatlah bunuh diri. Seperti yang kemarin itu, yang Brawijaya, mahasiswa Brawijaya yang dihamili, yang berzina sama polisi, yang dia meninggal yang dia mati di kuburan ayahnya, bunuh diri. Pakai kerudung, ya tapi kerudung biasa, celana. Mahasiswi, ya, terus dia Allah tidak ridho padanya sehingga dia mati bunuh diri. Gara-gara apa? Ya maksiat kan. Apa maksudnya? Zina tadi. Sebelum zina 1 tahun yang lalu dia seolah-olah menjadi orang yang ini sok pintar. Dia menghardik para pengembang dakwah yang membawa liwaroya. Rektor itu ya kan. Ada jejak rekodnya. Liwaroya dia umat bahwa itu bukan bendera Rasulullah. Itu adalah benderanya orang-orang bodoh. Terus dia menggunakan nama-nama ulama seperti Imam Malik dan sebagainya. Padahal mah bodoh intinya. Terus dia menghujat para pengemban dakwah syariah dan khilafah. Bujir pokoknya bagaimana. Tapi dia muslim. 1 tahun. 1 tahun kemudian dia bunuh diri. Sedangkan proses dia berzina, proses dia menggugurkan, dia kan mencoba menggugurkan kandungannya. Itu mah adalah skenario Allah untuk menyiksa dia di akhirat dengan benar-benar dosa itu. Paham gak Pak? Makanya jangan sekali-sekali kita mengecewakan Allah. Kita punya dosa minta maaf lah sama Allah. Clear ya? Dan jangan menghinakan syariatnya atau para kekasihnya yang tadi berjuang itu. Itu ada. Dia 1 tahun kemudian gitu. Dia menghujat para pengembang dakwah, menghujat liwaroya. Apanya gitu. Itu ya udah dinasihatin padahal. Jadi proses dia berzina dosa. Proses dia menggugurkan, membunuh kandungannya, yang hasil zina itu dosa. Karena nggak mati-mati juga tuh kandungannya, dia masih hamil juga, bunuh diri. Masih. Clear ya? Oke. Sampai sini paham? Paham Ustaz? Oke. Ingat ya, pokoknya si jin itu metafisik, lintas ruang dan waktu. Yang sekarang teknologi. Ini boleh saya hapus? Boleh Ya? boleh. Hapusannya nggak ada mungkin. Entah kemana lah mencari file. Padahal orang ini tiap hari ngaji. Nah, hapusnya ada di sini terus.
Kenapa pasti dipakai rupiah nggak ada ya? Iya, itu. Setannya masuk ke si Oh, ini satu lagi cuaca maksudnya macam mana? Belum, ini mau dibahas. Belum. Rekamannya udah belum. Masih ready. Oke. Yang berikutnya adalah teknologi cuaca. Oke. Bang Jet. Dukun. Ini cuacanya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini curi berita lagi kayaknya. Betul. Bang Jet punya rumah. Mau hajatan. Datanglah dia ke dukun. Hajatan hari apa biar saya apa? Kondangannya banyak gak hujan. Gitu kan ya. Walaupun bilang kondangan yang nggak banyak tapi hiburannya gak hujan. Padahal sih kondangannya gitu. Nah dia mutus jin atas mencuri berita laki, ya kan? Biasa dia minta tumbal ayam, jadi si ayam cuma hitam. Walaupun yang motongnya si dukun, tapi kan ada ganti. Nah itu adalah bentuk penghambaan dia pada si jin. Turunlah dia, kasih tahu. Nah si jin ini, ya, ketika dari malaikat nggak bisa, dia menggunakan teknologi dia. Dia kan metafisik, waktu sama ruang waktu dan waktu. Dilihatlah sama dia. Hari Senin ada awan hitam. Hari ini, ya, hari ini seminggu sebelum ini dilihat ya. Hari Senin. Menurut ilmunya si jin, perkiraan hari Kamis itu tidak hujan. Yang ini hujannya di sini. Ya. Ini ada awan. Kalau dengan angin segini, kecepatan angin segini dan sebagainya, ya, dia hujannya turun di sini. Gitu ya. Pokoknya kesimpulan dia dengan teknologi itu yang dia miliki, cus kemana-mana, ya, ada nih awan ini dia hujan, tapi hujan bukan di sini, dia akan hujannya di Kamis. Berarti ini kelewat di Sabtu, maka si Kamis kelewatan. Maka dari kemungkinan ini Kamis malam Jumat dia tidak akan hujan. Turun lagi kan? Kamis malam. Pintu. Udah biasa dengar ya? Saya mau kaget. Takut hujan. Nah terus ternyata yang tidak hujan itu hari Kamis malam Jumat. Dia nego-nego. Bisa nggak Sabtu malam Minggu pas karyawan libur? Naik lagi dia, tentu dengan mahar yang lebih. Naik lagi, oh kalau Sabtu kemungkinannya hujan, ya, tapi hujan sedikit. Dia boleh memilih Kamis atau Sabtu. Nah hujan dikit nggak apa-apa lah. Makanya, atau saya Kamis, biar nggak hujan, biar rame ya. Paham ya? Nah ini teknologi. Maka BMKG itu mengikuti metode jin. Teknologinya sama. Paham ya? Demikiannya juga ya. Hitungnya kemungkinan, probability. Ramalan dibilangnya. Ramalan, makanya itu ramalan cuaca. Dia ramalan cuaca itu Perkiraan sebenarnya cuaca. perkiraan cuaca. Dulu kan ramalan, karena musrik kan perkiraan Aja. prediksi. Sama aja. Jadi sebenarnya ya BMKG mah nggak musrik, emang itu ilmu pengetahuan gitu kan. Ada awan di sini. Aneh nih perempuan gitu. Ngantuk tidur aja, ngantuk ya. Ambil bantal ya. Kamu jatuh di mana? Ini kenapa berdarah? Kenapa? Main di mana? Kenapa? Pukul apa? Tongkat. Main pukul-pukulan jadi ya tadi. Sama siapa? Kenapa main pukul-pukulan? Darah. Ini nggak mau darah. Udah Oke, beda tidak. Nggak usah. Ya. Tengok putar. Baret. Ya. Bobo ngantuk waktu tidur siang di 12. Ntar dibangunin. Ngantuk tidur siang. Waktunya tidur siang di situ. Ntar dibangunin di 12. Hah? Ngantuk. Ntar kamu sholat zuhurnya tidur. Orang itu ya.
Itu kenapa? Hah? Nggak benar, itu ya. Ya. Kok nggak pakai kerudung temennya, Pia? Pinjemin atuh. Aman? Aman kok nggak pakai kerudung? Bang Jet, udah Bang Jet, ayo lanjutin nih tanggung. Masjid, mata anak kambing ngantuk itu. Gimana orang kelihatan ngantuk kok nggak? Udah ntar ya. Main aja tidur lah gelem. Mainnya di sana lagi. Kamu ngantuk terus. Almezo jangan main kayu lagi ya Almezo, Afia. Nih, Awas kau main kayu lagi lagi ya. Jadi tadi ya, jadi BMKG mengikuti metode. Jadi dia prediksi ya kira-kira hari ini bagaimana gitu. Ya sebenarnya sih nggak usah ke dukun zaman sekarang mah. BMKG aja ya ini ya. Orang situsnya ada website-nya. Kita sananya sama istri Bang Ardi kan. Nah, itu benar. Oke, yang berikutnya apa? Baca udah, teknologi udah, apa lagi? Tenung, tadi tenung udah ya? Udah. Nah, apa lagi? Suami istri terasa jelek. Nah, suami ini terasa jelek. Kalau Bang Jeb tidak, jangan Bang Jeb, Bang Fajar. Kalau Bang Fajar, ya, itu tidak beriman, maka ini langsung aja lah mungkin itu. Saya gini nanti. Ini sebenarnya matiin. Matiin aja mungkin. Atau orang lain aja nanti kita yang ini lengkap juga. Nah gitu, sip. Misalkan Bang Fajar, rumus pertama, setan itu masuk peredaran darah. Bukan peredaran kan hadisnya, setan masuk peredaran darah. Pernah dengar? Nanti ya di sini ada juga. Setan masuk peredaran darah. Kalau si suami itu tidak beriman kepada Allah, maka setan masuk peredaran suami. Suami melihat istrinya jelek. Secantik apapun istrinya, dia akan melihat istrinya jelek. Supaya si suami berselingkuh. Begitu juga si istri. Kalau si istrinya jauh pada Allah, setan akan masuk kepada istri sehingga istrinya mudah marah-marah melihat suaminya pengen marah terus. Sehingga mereka terjadi percekcokan, bercerai, tengkar dan sebagainya. Energi habis buang untuk bertengkar, energi habis terbuang untuk bercerai, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan selayaknya, maka generasi hancur. Itu jauhnya. Intinya suami istri bercerai juga tanpa anak itu sudah membuat dia tertawa. Kenapa? Karena dia menjauhkan dua hamba Allah. Efeknya kan berzina dan sebagainya. Paham kan di sini ya? Jadi tetapi dia melihat wanita lain cantik. Itu dia. Secantik-cantiknya, oleh karena itu ada namanya relativitas kecantikan, relativitas ketampanan ya ada dengan jin, gitu kan? Maka ada satu orang yang disebut kadang-kadang cantik oleh orang tertentu enggak, gitu. Tergantung kebutuhan jinnya. Tapi kalau orang beriman standar karena dia tidak terintervensi oleh jin. Clear ya? Ya. Soalnya saya orang beriman. Muhibah. Pengasian ya. Muhibah itu asian, agar dilihat oleh cantik, agar dilihat cantik oleh orang lain, agar dilihat ganteng oleh orang lain. Bang Jet makan musim muhibah untuk mengambil hatinya si A. Maka si A itu kalau dia beriman pada Allah enggak ngefek. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, jauh maksiat gitu ya, dimasukin oleh jin, maka ngefek. Gitu ya. Jadi bukannya Bang Jeffnya berubah tambah ganteng, enggak, tetap begitu-gitu aja. Mata yang lihat. Mata yang lihat. Nah, Bang Jeff udah paham, agak lebih cepat. Ya, muhibah. Termasuk muhibah itu adalah untuk toko. Enggak ada di lem. Oh ini. Ini ada toko, ini ada toko, ini ada toko.
jual yang sama. Ini pakai ASEAN, pakai menghibah. Maka si setan ini tidak menjadikan ini bagus ganti catnya, bukan. Setan itu mempengaruhi pembeli, ya, mata pembeli, ya, sehingga membuat toko ini ASEAN. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah kira-kira pengaruh nggak? Nggak ngaruh, dia melihat ini biasa-biasa aja, mas yang terbaik kalau ini. Tapi biasanya kalau ini ada jinnya, orang beriman tidak mau ini, muyul Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman saja yang belajar dia. Artinya tidak beriman itu dia Muslim tetapi maksudnya ini ya jauh dari Allah ya. Dari dia begini dari sini. Terus. Kira-kira oleh si jin orang ini dimasukin nggak oleh jin? Yang mana? Yang punya toko ini juga. Orangnya? Enggak. Enggak, kenapa enggak? Karena dia mempengaruhi mata orang yang lihat kok, bukan orangnya. Iya betul. Kan di sini nih toko ini nih yang ada pengasihan jinnya. Oh, yang dua lagi tuh? Ya, yang dua ini pemilik toko ini sama jin dimasukin enggak? Kenapa enggak? Karena dia hanya perlu mempengaruhi orang yang melihat kan? Iya. Dan dia kan melihat juga. Oh, Si pemilik toko ini kan melihat juga. enggak kayaknya, karena kan dia nggak perlu beli ke situ kan? Justru betul si jin itu tidak masuk ke pemilik toko ini. Untuk apa gunanya? Biar Konflik. nggak ada bedanya kenapa ini ya? Dan bedanya kenapa? Setan masuk ke dia, tapi bukan dari setan ini. Ya. Setannya yang lain Jangan masuk. datang ya? Ya. Karena hasad. Betul, hasad, muncul hasad, lalu muncul Fitnah. Nah, itu dia udah dosa lagi tuh, udah setan lagi tuh. Tinggal mereka konflik. Oh, belanja nama ini ada ininya, asiannya. Atau apa? Atau mereka buat kayak gitu juga. Clear ya? Ya, minta ke Kalau dukun gitu lagi. dukun lagi. Nah, itu dia. Clear ya? Musik semua kan si jalan ini. Musik semua jadi kalau di. Siapa yang menang? Siapa yang senang? Yang senang jin tadi, setan tadi yang ini. Kan tujuannya bukan melari sini di setan, Pak. Iya. Mereka semuanya sesat. Itu yang maksud dengan tipu daya setan. Nggak bisa ditulis, bingung bisa gimana maksudnya. Makanya ini direkam kan? Iya. Oke. Yang berikutnya apa lagi? Tadi selingkuh ya. Nafsu besar juga udah. Nafsu besar sama lah ya. Nafsu Itu karena pikiran. Karena setan masuk ke dalam hati ke pikiran. Ini tandanya nanti kamu ngantuk nah. Tidur. Suka pakai bantal. Oh iya udah nggak ada. Tidur masuk ke bantal. Udah mulai nego, udah mulai rendah. Ambil. Kalau biasa tidur jam segini. Ayo di sini. Di sini apa di sana tidurnya? Ini. Oh ya, kalau di sini harus pakai bantal. Enggak. Ayo deh ini sini. Ini mau jam tidur. Ini nggak boleh gitu. Nggak suka. Nah, gitu. Sip. Emang udah jam waktunya tidur. Patiul yang lalu. Siapa? Nah, emang kan kamu santri jam-jam waktunya tidur aja jadi tadi di mobil. Harusnya kamu tidur tadi jam tengah 12. Jadi ketika bangun segar. Udah tidur aja 5 menit. Yang berikutnya adalah jenazah. Jenazah itu seperti tadi Kang Rai ya, dari mertuanya ke istrinya ke anaknya. Anaknya itu yang baik korban. Jenazah itu. Nah, jenazah itu kan jantung dia kan. Tempat bersamanya setan itu kan jantung. Nah, jenazah itu adalah seperti kesugihan, kasihan, pengasihan, dan sebagainya itu Bang Jer. Itu jenazah, itu turun temurun. Biasanya dari kakek ke cucunya, cucu yang paling memungkinkan. Cucunya dari laki-laki biasanya. Tapi ada juga yang perempuan. Kalau tidak ada laki-laki atau laki-lakinya tidak bisa diharapkan, dia ke perempuan. Efeknya untuk perempuan adalah dia susah jodoh. Jadi sampai tua mau nikah-nikah. Terus kalau ke laki-laki biasanya laki-laki jadi dukun. Itu jenazah. Semakin banyak dosa maka setan semakin kuat. Seperti kata Imam Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri gara-gara melakukan dosa kecil yaitu karena berpikiran buruk kepada sesama muslim yang nangis di masjid, nangis pengen dilihat kata Sufyan Tsauri. Dia selama 5 bulan gak tahajud. Bingung dia kenapa gak bisa tahajud? Ternyata karena dosa itu. Setelah dia minta maaf clear. Kenapa? Karena Sufyan Tsauri mah hatinya lembut. Dosa sekecil aja berasa kan?
Kalau kita matinya lu kasar, menjalin. Dosa segala apapun nggak ngaruh, ya kan? Nah, oleh karena itu tetap jaga hati kita lembut. Akhirat terus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kita skor dulu ya, habis zuhur baru kita lanjut. Habis zuhur dan makan. Habis zuhur makan. Kasih aja lah. Take away. Iya, biar tetap. Kita skor nih ya. Skor kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat ke masjid aja nanti ya. Iya. Itu yang ini Pak. Ustaz, nasi padang si Fatil bisa makan? Bisa. Betul. Dia makannya apa? Tapi jangan mau